ketika Ustadz Abdullah Said ya memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola majalah. Yeah. Yang jelas bahwa Hidayatullah pada saat itu sudah memiliki sebuah buletin ya, buletin bulanan. Yeah. Kecil, ya, singkat, kecil, ya, tipis, ya, tapi terbit bulanan. Hadiran kita di tempat ini untuk berbagi daging kurban yang tadi pagi sudah kita sembelih di sentra pemotongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali di channel Majalah Sahid, channel Majalah Suara Hidayatullah. Para pembaca dan juga pemirsa channel Majalah Sahid, alhamdulillah di studio saat ini kami kedatangan tamu kita, tapi juga guru kami, pendahulu kami di Majalah Suara Hidayatullah. Beliau kami kenalkan, beliau adalah Ustadz Hamim Tohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz Hamim Tohari ini selalu ceria, penuh dengan senyum, dan tentunya banyak memotivasi kami di Majalah Suara Hidayatullah. Alhamdulillah. Ustadz, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan kali ini kita ingin banyak mendapatkan informasi tentang bagaimana sih sejarahnya Majalah Suara Hidayatullah. Apalagi di bulan ini, di bulan Mei 2023 ini, bertepatan dengan milad Suara Hidayatullah ke-35 tahun. Berarti kurang lebih Majalah Suara Hidayatullah berdiri sejak tahun 1988 ya. Mudah-mudahan sudah mendapatkan Majalah Hidayatullah edisi bulan Mei. Baik, kita langsung dengarkan kisahnya dan kita akan tanya-tanya dari Ustadz Hamim. Ustadz, boleh tahu mungkin awal sekali Ustadz bergabung dengan Hidayatullah, gimana tuh ceritanya Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejak mahasiswa, bahkan jauh sebelumnya, memang saya sudah aktif di berbagai kegiatan. Yeah. Ketika SMP, menginginnya SMA, saya sudah tergabung di Pelajar Islam Indonesia. Oh, yeah. Dari sananya saya mulai mengenal bagaimana perjuangan para pelajar pada saat itu. Lalu ketika masih SMA juga, ya, saya juga bergaul banyak dengan teman-teman kakak kelas saya yang di AMI, sehingga saya lebih awal ya berkenalan dan berteman dengan kakak kelas saya yang dalam berbagai aktivitasnya sesungguhnya sudah sangat banyak mengajak saya untuk bergaul ya dalam dunia pergerakan mahasiswa. Demikian juga ketika awal-awal ya saya mahasiswa, ya saya lebih banyak kemudian bergabung dengan teman-teman aktivis ya
di lembaga-lembaga kajian di kampus tuh, di kampus, LDK dan lain sebagainya. Itulah yang banyak menempa saya untuk aktif dalam berbagai kegiatan, terutama kegiatan keislaman. Iya. Tidak saja pergaulan saya saat itu di lingkungan mahasiswa, ya, tetapi sudah melebar dengan pergaulan teman-teman di luar kampus saya sendiri. Ya. Iya. Sehingga saya sudah biasa dan sering ke Jakarta, ke Jogja, dan berbagai tempat yang lain pada saat itu. Iya. Dan itu pertemuan dengan Hidayatullah di mana? Berarti di luar kampus tentunya ya? Di luar kampus. Iya. Awal kemudian bertemu dengan sesungguhnya beberapa saat sebelumnya saya bersama Ustadz Rahman ya, dan beberapa teman yang lain, sesungguhnya saya sudah pernah merintis sebuah usaha. Ya, jadi masih mahasiswa juga tuh, Ustaz? Ketika mahasiswa, saya membuat semacam konveksi. Iya. Usaha bikin kaos. Kaos yang model-model begini nih. Ya. Kita kaos anak muda gitu. Ya, kaos anak muda. Ya, kaos mulai ya gaul-gaul lah ya. Ya, saat itu alhamdulillah juga bisa berkembang sedemikian rupa. Nah, tetapi seiring dengan kegiatan ya yang semakin banyak menyibukkan kami semua, akhirnya usaha ini tidak berlanjut. Ya, lebih fokus kepada kajian-kajian yang lebih menantang pada saat itu. Ya. Nah, menantang karena situasi politik yang hangat juga ya, Ustaz? Ya, tentu saja sudah sangat luar biasa saat itu. Tahun-tahun asas tunggal ya, Ustaz? 83, 84 dan seterusnya. Ya, itulah tahun-tahun di mana mahasiswa sedang bergerak. Ya, begitulah saya kira pada saat itu. Ya. Dan berarti memang Ustadz ini udah sejak SMA, kemudian mahasiswa orang yang sudah terlibat dalam bukan terlibat, ikut serta aktif dalam banyak kegiatan-kegiatan organisasi. Nah sekali lagi kita belum temu nih. Kemudian jumpa lagi dengan Hidayatullah. Hidayatullah kan ketika itu sedang ada di Balikpapan, Ustadz. Betul. Saat itu memang kita sedang mencari organisasi atau pergerakan yang betul-betul bisa bisa menjadi saluran perjuangan kita yang tidak putus ya ketika kita selesai menjadi mahasiswa. Ya, sebab kalau katakanlah kita berjuang di kalangan organisasi kemahasiswaan, ya begitu selesai lulus dari mahasiswa maka selesai. Ya, kita ingin punya kegiatan yang tidak terbatasi oleh
saat-saat kuliah atau saat-saat tertentu saja. Tapi kita ingin berjuang ini sepanjang hidup. Iya. Saat itulah kita sedang mencari-cari dan alhamdulillah kita berkenalan ya dengan teman-teman yang berjuang ya sungguh-sungguh ya, tidak ingin perjuangannya hanya sebatas dan berdimensi tertentu saja, tapi memang menampilkan Islam lebih kafah. Nah, itulah yang kemudian kita berkenalan dengan Ustadz Manan. Ya, Abdul Manan. Beliau sering berkunjung ke Surabaya, kita banyak berdiskusi panjang sampai meminta saya ya untuk berkunjung ke Balikpapan. Ya, inilah yang mengantarkan saya untuk berkenalan lebih jauh dengan Hidayatullah. Saat itu saya pakai pinisi. Pertama kali ke sana kan? Pinisi. Pertama kali ke Balikpapan, ya, dan harus saya tempuh perjalanan dari pelabuhan Cirebon. Cirebon saat itu ya. Bukan dari Surabaya gitu. Bukan dari Surabaya tapi Cirebon dulu. Ya. Sehingga membutuhkan waktu 5 hari ya, untuk sampai di pelabuhan Pasar Baru Balikpapan. 5 hari itu baru sampai pelabuhan. Sampai pelabuhan. Alhamdulillah pelabuhan rakyat. Perjalanan yang sangat berkesan. Ya. Alhamdulillah saat itulah kami ke Gunung Tembak, diterima oleh Ustadz Abdul Manan, lalu kemudian juga oleh Ustadz Abdullah Said. Ya, dan disitulah beliau banyak bercerita ya tentang Hidayatullah. Tentang gagasan-gagasannya Ustaz ya. Gagasan-gagasannya. Alhamdulillah lebih dari 2 pekan barangkali saya tinggal di Gunung Tembak dan kembali ke dunia ya, dunia real sebagai mahasiswa. Ketika itu Gunung Tembak apakah masih seperti diceritakan di awal, masih banyak pepohonan, kemudian masih belum terlihat apa-apa, masih sederhana gitu? Gimana Ustaz yang Ustaz? Masya Allah, ya gambarannya ya untuk Balikpapan ke Gunung Tembak masih harus pakai angkot. Angkotnya masih pakai kayu. Untuk sampai ke sana butuhkan waktu yang panjang dan ya sangat di kampung pojok sana jauh. Seperti dunia lain Ustaz ya. Ya. Baik, para pemirsa, Ustaz Hamim ini merupakan pemimpin redaksi pertama majalah Suara Hidayatullah di tahun 88 itu. Nah, kita ingin tahu gimana akhirnya kemudian Ustaz menerima tawaran atau menerima tantangan menjadi pemimpin redaksi majalah Hidayatullah yang pertama. Ya, saya juga tidak tahu bagaimana
ketika Ustadz Abdullah Said ya memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola majalah. Yeah. Yang jelas bahwa Hidayatullah pada saat itu sudah memiliki sebuah buletin ya, buletin bulanan. Yeah. Kecil, ya singkat, kecil, ya, tipis, ya, tapi terbit bulanan. Saat itu beliau berpesan ya kepada kami, ya, tolong kembangkan buletin ini menjadi majalah. Tidak tanggung-tanggung pada saat itu beliau mengambil majalah Tempo, ya, lalu menunjukkan kepada saya majalahnya seperti ini. Ya, lalu beliau menitipkan sejumlah uang. Ya. Ya. Tolong terbitkan majalah yang rutin tiap bulan. Nah, sebagai media dakwah kita ke depan. Saya amanahkan ini dan saya percayakan kepada Anda untuk melaksanakannya. Ya, saat itu tidak ada kata lain, ya, menerima amanah ini kecuali sami'na wa ata'na. Karena saya tidak punya latar belakang ya jurnalis gitu, jurnalistik, ya, dan tidak punya pengalaman, pengetahuan, dan ya betul-betul ini adalah sesuatu yang baru. Ya. Hanya katakanlah sami'na wa ata'na saja. Ya. Itulah yang menjadi modal utama kita pada saat itu. Ya. Kalau disebut pengalaman, ya pada waktu sekolah, ya, di SMA pernah menjadi pemimpin majalah dinding, ya. Paling gitu-gitu aja. Ya. Waktu mahasiswa juga demikian. Ya. Tapi yang betul-betul ini real membuat majalah, mengelola sampai ini benar-benar bisa hidup, ya, terbit rutin, ya, dan bisa menghasilkan. Itu sama sekali tidak terbayang sekali pada waktu itu. Ya. Amanah itu disampaikan ketika pertama kali Ustaz datang ke Gunung Tembak? Enggak ya? Itu sudah. Kalau pertama kali kami ke Balikpapan itu sekitar 83 84. Oh, 83. Ya, itu pertama kali saya ke Balikpapan. Ya, sedangkan majalah ini
Ya tahun 88. Dan diserahkannya pada tahun itu juga, Ustaz? Amanah itu? Iya. Pada Ya. tahun itu juga? Tahun itu juga kita langsung memulai mengumpulkan teman-teman, ya. Ya itu tadi sekali lagi dengan bekal sami'na wa ata'na saja. Siapa yang waktu itu yang Ustadz ikut ajak bergabung untuk mengelola majalah perdana itu, Ustadz? Saat itu saya sudah diberi amanah ya di Surabaya ya bersama para perintis Surabaya ya. Saya pada waktu itu posisi saya sebagai sekretaris ya, Sekretaris yayasan. Sekretaris yayasan ya Hidayatullah Pesantren Hidayatullah Surabaya. Ya, tentu saja ada atasan saya, Ustadz Abdurrahman. Ya, ada bendahara yang namanya Elvinus. Ya, ada Pak Insinyur Sulaiman. Ya, dan beberapa teman-teman yang lain. Ada saudara Wibowo ya, yang saat itu mahasiswa ITS. Ya, itulah beberapa teman yang saya kenal yang kemudian saya ajak untuk membuat majalah ini. Termasuk yang kemudian yang ikut bergabung kayak misalnya Ustadz Latif itu termasuk juga dalam pengelola majalah juga, Ustadz? Beliau memberi support, ya. Tapi dari awal beliau tidak pernah terlibat secara langsung. Jadi sepenuhnya pada saat itu dipercayakan kepada kami. Ya. Support yang diberikan kepada kami, ya, yang paling real itu adalah dalam bentuk buletin yang sudah pernah diterbitkan. Ya, itulah salah satu bahan kajian ya yang menjadi bahan penulisan majalah ini. Nah, itulah yang salah satu kontribusi dari beliau. Tapi sejak awal ya beliau tidak terlibat secara langsung. Saat ketika menerima amanah untuk menerbitkan majalah sampai akhirnya kemudian terbit majalah pertama itu perlu berapa lama? Saat kan persiapannya menentukan rubrik, tim, cetak di mana dan segala macam itu perlu berapa lama Ustaz sampai akhirnya terbit? Sebenarnya tidak terlalu lama, ya, ya tidak sampai 1 tahun atau setengah tahun, ya beberapa bulan kita belajar, ya dengan ya katakanlah dengan segala kesungguhan pada saat itu. Lalu kemudian kita tekadkan ya, untuk menerbitkannya. Ya. Jadi kami harus berkunjung pada saat itu ya pada senior kami pada waktu di sana ya teman-teman wartawan yang ada di Surabaya Pos. Ya, kemudian ada beberapa teman yang dari Jawa Pos pada waktu itu, ya, jadi ya dua majalah itu yang dua koran itu yang
ikut membantu. Ya, pertama dalam menyiapkan materi-materinya dan sebagainya. Ya. Dua media itu ya yang kemudian membantu akhirnya kemudian terbit ya. Iya. Masih ingat berapa waktu itu oplah pertama, Ustaz? Kita langsung terbitkan 5.000 pada waktu 5.000 itu. eksemplar ya, Ustaz. Dengan jumlah halaman waktu itu, Ustaz? 80. 80 Iya. eksemplar ya. 80 80 halaman, iya. 80 halaman. Di mana waktu itu Ustaz kerjakannya? Ya, kantor kita pertama itu dulu di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Di pesantren itu loh yang sekarang, Ustaz? tepatnya di Kejauhan Putih Tambak pada waktu itu. Iya. Berarti pesantren kita ya saat ini, Ustaz ya? Iya. Kayak gitu ya. Pesantren kita masih dalam bentuk kos-kosan. Masih bentuk kos-kosan, ya satu kamar untuk mengerjakan itu semuanya. Sambil mengerjakan tugas-tugas yayasan, sambil juga mengerjakan Betul. majalah ya. Iya. Ya saat itu dengan segala kesederhanaan kita masih ya belum punya yang namanya komputer. Ya. Jadi masih pakai mesin ketik waktu itu, Ustaz? Masih pakai mesin ketik. Ya, alhamdulillah tahun kedua penerbitan majalah baru punya mesin ketik elektronik. Oh, mesin ketik elektronik. Ya. Asalnya itu mesin ketik biasa. Ya. Yang kalau sudah di akhir itu harus menghitung Berapa supaya lurus. Ya, itu kan harus hitung dulu. Nyampe sini nih kan nggak boleh lebih ya. Itu harus dihitung dulu. Iya. Harus rata kanan dan kiri. Betul. Ya. Kalau dulu itu masih ada istilahnya ada stopper. Ya. Tidak bisa layout sedemikian rupa, ya kita tulis dulu panjang gini, set, ya tempel lagi, gunting. Ya kalau materinya kurang, ya berarti penambahan itu namanya stopper istilahnya. Nah, kalau lebih, kadang-kadang terpaksa harus satu alinea harus hilangi dan sebagainya. Tidak bisa diedit teks ya, langsung potong ya, Ustaz ya. Iya, itu pekerjaan kalau sudah mengerjakan itu ya harus bermalam-malam, ya harus tinggalkan semuanya. Jadi dalam pengerjaan satu majalah itu perlu waktu berapa lama tuh, Ustaz? Dengan cara seperti itu? Aduh, itu memang lemburnya bisa 2 minggu penuh full. Gitu. Nyaris ya memang hanya duduk di situ itu aja, nggak ada pekerjaan kemana-mana. Sehingga suatu hari ya Ustaz Pak Sulaiman, Insinyur Sulaiman dalam kondisi sangat capek pada saat itu, harus akhirnya kecelakaan. Ya saya Masya Allah memang ya itulah pekerjaannya. Karena memang kalau sudah lembur sampai larut malam dan itu nggak bisa dianulak lagi. Ya, kalau saya ya memang redaksi ya penulisan saja, tapi teman-teman yang melayout itu, wah ini kerja lebih keras lagi. Jadi tetap ada bagian yang nulisnya saja, ada yang melayout ya. Iya. Nah itu pekerjaan seperti itu tuh dilakukan berapa lama tuh, Ustaz? Sampai akhirnya menemukan teknologi itu, Ustaz? Iya, sampai ya tahun
keempat barangkali ya. Tahun keempat. Kita sudah mulai punya komputer. Komputer. Ya, ya tentu saja dulu masih pakai MS Word. Nah, itu sudah sangat canggih itu. Sudah sangat canggih dan itu sudah kebanggaan luar biasa pada waktu itu. Nah, saat itulah kita tidak harus berminggu-minggu ya dalam layout ini. Ya, kita sudah benar-benar bisa mengerjakannya dengan lebih baik, ya, dengan lebih baik. Saya bayangkan ketika itu tugas Ustadz tidak hanya memikirkan naskah juga ya. Betul. Karena kan perintisan timnya baru, sudah ada terbit 5.000. Bagaimana membagi tugas dan gimana tuh cara menghabiskan 5.000 itu gitu ya, Ustadz? Strateginya Ustadz? Ya. Ya, saya bersyukur luar biasa support dari Ustadz Abdul Said almarhum pada waktu itu memang penuh, ya, memberikan dukungan majalah ini sepenuhnya, ya. Katakanlah Hidayatullah itu saat itu betul-betul ya katakanlah hanya isinya Hidayatullah 2. Ya pesantren Hidayatullah, ya, dan majalah. Jadi 2 hal yang sangat 2 sejoli, ya, yang tidak bisa dipisahkan pada waktu itu adalah Hidayatullah sebagai pesantren dan majalah. Bisa jadi dakwahnya Hidayatullah ini ya nyampe duluan. Ya, majalah sudah sampai duluan, diterima oleh masyarakat satu daerah. Ya. Lalu baru orang Hidayatullah, dai-dai Hidayatullah ke sana, dikirim ke daerah itu. Atau sebaliknya, ya, dai-dai Hidayatullah sudah ada di sana, lalu kemudian mereka mengedarkan majalah. Itulah 2 bertahun-tahun itu terjadi, dan ini luar biasa. Ya. Satu sisi, ya, melalui dengan majalah itu, ya, teman-teman mengedarkan majalah sekaligus, ya, mendapatkan maisah, ya, berbagai, ya, penghidupan mereka dari hasil menjual majalah ini. Ya, karena ya seperti kita ketahui bersama-sama, ya, saat itu, ya, dai-dai itu ketika diterjunkan paling-paling hanya sampai, ya, sampai tempat pelabuhan. Ya, cari maisha sendiri, cari kenalan sendiri, dan dibekali dengan majalah ini. Ya. Jadi ini kerjasama simbolisme, mutualisme, ya, ini luar biasa. Ya, saat itu tidak ada modal lebih daripada majalah ini,
ya, maka mereka sungguh-sungguh. Inilah alat ya, silaturahim mereka. Ya, jadi mereka mengetuk pintu rumah kaum muslimin pada saat itu dengan menggunakan majalah. Ya, mereka mendapatkan informasi dari majalah itu. Terus sekaligus mendapatkan apa ma'isyah ya dari majalah. Ya, jadi ini betul-betul luar biasa dan alhamdulillah dengan cara itu kemudian majalah ini berkembang sangat cepat. Ya. Sehingga puncaknya kita pernah sampai pada Hidayatullah ya dicetak sampai 100.000 eksemplar. Di tahun keberapa itu Ustaz? Wah, tahun berapa ya? Itu bertahan sangat panjang, sangat lama ya. Dan itulah sesungguhnya kita betul-betul sudah berada dalam posisi yang sangat ya terbesar lah pada waktu itu. Ustaz, melihat urgensitasnya yang sangat penting ya sebagai media dakwah, sebagai ma'isyah para dai, dan apa motivasi yang diberikan atau pesan yang diberikan oleh Ustaz Abdullah Said kepada para pengelola, pada Ustadz dan tim ketika itu yang paling Ustadz ingat? Mungkin ini juga bisa menjadi motivasi bagi para generasi muda saat ini, Ustadz. Ya, saat itu seperti yang saya sampaikan, kita belum punya kemampuan dan keahlian apapun. Ya, pengalaman bahkan tidak ada. Ilmu minim. Ya. Satu hal bahwa ya kita modalnya sami'na wa ata'na. Iya. Yang kedua ya keikhlasan teman-teman saya kira menjadi modal yang sangat utama pada saat itu. Kita tidak punya keinginan macam-macam, ya, kecuali semata-mata dakwah, semata-mata berdakwah. Ya. Saat itu karena kita tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman, tidak punya kapasitas, bahkan ya apa itu jurnalisme kita sudah tidak tahu. Ya. Yang penting adalah menulis kebenaran. Ya. Pada saat itu kami merasa tidak pernah ya ingin didikte oleh pembaca, oleh pasar. Nah, kami benar-benar ya atas saran dari arahan dari Ustaz Abdullah Said, ya jangan ya tunduk pada pasar, jangan tunduk pada selera, tetapi Anda harus membuat pasar, menundukkan pasar. Pasarlah yang harus mengikuti. Nah, ya, kami tidak punya bahasa jurnalisme yang cukup, ya. Mungkin bahasa Indonesianya masih belepotan dan lain sebagainya,
ya. Tapi saat itu ya Hidayatullah punya modal yang sangat besar. Modal sistematika wahyu. Dan inilah yang kita eksplor. Eksplor habis-habisan. Akhir adalah tentang sistematika wahyu. Dalam berbagai macam kemasan, Ustaz? Dalam semua rubrik. Ya, termasuk rubrik keluarga, ya, rubrik, semua rubrik adalah sistematika wahyu. Termasuk liputan, Ustaz? Sudah ada? Liputan sangat kecil. Sangat kecil? Sangat kecil. Ya, sangat kecil. Dan itulah sebabnya kita hanya variasi saja liputan-liputan itu. Di luar itu adalah semuanya kecil. Semua kecil. Iya. Dan Ustadz Abdullah Said juga terus memotivasi para tim, pada kru supaya untuk bisa semangat terus menghasil berkarya, Ustadz ya. Ya, bayangkan saat itu alat komunikasi tidak seperti saat ini. Ya. Untuk berhubungan dengan Ustadz Abdullah Said, ya tidak bisa telepon setiap hari, setiap waktu, karena itu akan membutuhkan bayaran yang sangat mahal. Ya, untuk sekedar nelpon Ustadz Abdullah Said misalnya, ya kita menunggu setelah jam 9 malam. Karena pada waktu setelah jam 9 malam Telkom itu untuk interlokal ya itu separuh harga. Separuh harga, iya. Itu baru setelah jam 9. Jam 9, jam 10 baru bisa telepon. Ya. Kalau di luar itu mahal sekali. Ya, interlokal itu. Ya, interlokal. Sehingga ya begitulah kami kerja pada saat itu. Ya. Yang ya alhamdulillah sampai suatu saat ya kita punya mesin fax. Ya, sehingga pikiran-pikiran Ustadz Abdullah Said seringkali juga dikomunikasikan melalui fax. Ya, itu pun setelah sekian lama. Setelah sekian lama terbit maksudnya? Iya. Sebelumnya melalui buletin yang sudah diterbitkan tadi? Ya itu kan terbatas. Ya. Ya. Sampai katakanlah tahun pertama, tahun kedua lah. Ya sudah habis ya Ustadz. Jadi Ustadz secara definitif menjadi pemret berapa tahun Ustadz? Dari 88 itu? Ya cukup panjang lah. Iya, cukup panjang. Saya ingin berlanjut, yang paling berkesan selama menjadi pemret apa Ustadz? Yang sampai hari ini tidak pernah dilupakan. Ya, paling berkesan itu ya kita harus lebih banyak meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah ya? Ya karena. Jadi pemret pertama kali sudah nikah atau belum saat itu? Belum. Oh belum ya maksudnya. Iya. Ya, saya mengajak
ya calon istri saya Iya. untuk juga mulai menulis. Oh, Masya Allah. Jangan-jangan ketemunya juga ketika ini, Ustaz. Setelah jadi penulis, Ustaz. Main rahasia ini. Biar terbuka, Ustaz. Iya, kira-kira iyalah gitu lah. Ini sering ninggalin rumah gitu, Ustaz ya? Ya. Ya. Yang paling berkesan itu ya dalam keadaan sudah sangat capek ya untuk menulis, ingin istirahat ya pada waktu itu di ya semacam kesos lah pada waktu itu ya. Nah, diganggu sama jin. Waduh, ada jin yang ganggu. Iya. Udah sampai saya diganggu, dikelitikin, ya mau tidur diganggu lagi. Saya bangkit, bangun, woi, jin, kalau mau berani keluar. Ngajak tarung, Ustaz. Ngajak tarung ya. Itu betul-betul sudah puncak, sudah capek sekali. Di atas jam 12, jam 1 itu. Sudah diganggu lagi. Berarti sering itu, Ustaz ya? Wah iya, saya ngajak berantem itu betul-betul. Keluar. Jadi udah gak ada orang, gak ada suara, gak ada apa ya udah teriak sendiri dah. Masya Allah. Kemudian dalam perjalanannya kan makin banyak timnya, Ustaz ya? Karena kabarnya kan sempat mau menginformasikan perlu wartawan, perlu tenaga-tenaga yang lain. Itu dalam perjalanan sekian tahun tentunya. Iya. Ya, alhamdulillah ya teman-teman datang lebih profesional, lebih punya kemampuan dan lain sebagainya. Dan itu semuanya sangat membantu ya proses sehingga berjalan lebih baik lagi. Apa harapan Ustaz untuk Syahid ke depannya, Ustaz? Ya, saya kira ya ini dunia sudah berubah. Ya, kita harus berbenah diri untuk kembali meraih mengikuti perubahan ini, bahkan kita harus berada di depan perubahan itu lagi. Inilah yang saya kira hal yang harus segera kita temukan kembali. Ya, ada dua misi di majalah ini kan dari awal. Ya. Satu sisi majalah ini ya menghasilkan dakwah yang luar biasa, ya, dan ya berkembangnya Hidayatullah sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok, ya, tidak bisa lepas dari peran majalah. Barangkali para perintis, orang-orang awal Hidayatullah pasti merasakan peran Hidayatullah, peran majalah Hidayatullah pada saat itu. Di sisi yang lain, ya, yang unik dari majalah ini, ya, dari majalah ini sampai bertahun-tahun dapat menghasilkan profit.
menguntungkan. Nah, ini yang sangat luar biasa dan kita syukuri bersama-sama. Nah, akhir-akhir ini tentu saja ya menghasilkan profit ya di dunia seperti sekarang memang agak berat ya, karena majalah ya bukan lagi sesuatu di saat sekarang ini. Ya. Tapi kemarin-kemarin, nah, jadi sesuatu ya, sangat luar biasa pada saatnya. Ya, saya kira itu, insya Allah kita akan temukan lagi ya, bagaimana suatu saat kita di depan lagi. Insya Allah. Baik para pemirsa dan pembaca majalah Suhardatullah di berada, Ustadz Hamim Thohari kini sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Ustadz ya? Iya. Dewan Pertimbangan Hidayatullah, dan pada masanya beliau pernah menorehkan sebuah prestasi dengan melahirkan majalah Hidayatullah, dan alhamdulillah torehannya sampai hari ini 35 tahun masih bertahan, dan insya Allah akan terus bertahan sebagai media dakwah. Dan ini merupakan juga sebuah amanah dari Allahu Yarham Ustadz Abdullah Said. Mudah-mudahan akan terus menginspirasi seperti pada pakemnya, yaitu menjadi media dakwah yang menginspirasi dan juga menjadi tentunya maisyah untuk para dai. Karena majalah kita dibawa dan dipegang dan diedarkan oleh para dai. Terima kasih atas kesertaannya di Mei ini hari kelahiran saya. Masya Allah. Dan Mei ini juga hari kelahirannya Suara Hidayatullah. Masya Allah. Berarti miladnya Syahid dan miladnya Ustadz Hamim Thohari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.